Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Elita Putri Ainur Ma'rufah dan kedua rekan saya. Yang pertama Firda Hanifah dan yang kedua ada Nandita Ramadhani. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Servant Leadership terhadap High Performance Work System dengan peranan budaya inovasi sebagai moderating variable pada tingkat keberhasilan diferensiasi layanan hotel berbintang 4 dan 5 di Surakarta. Next. Untuk latar belakangnya, dari penelitian kami diawali dari data BPS pada tahun 2020, total usaha akomodasi di Surakarta ini mencapai 164 unit pada sektor perhotelan, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Kemudian industri perhotelan kontemporer saat ini itu bersifat dinamis dan tunduk pada banyak tantangan yang merupakan ancaman berkelanjutan terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi pemimpin hotel atau CEO hotel ini yang mempraktikkan gaya kepemimpinan leadership, servant leadership akan tertarik dan akan berdampak positif pada keberhasilan layanan diferensiasi di sektor perhotelan. Next. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yang pertama, bagaimana peran pemimpin yang melayani untuk meningkatkan HPWS. Kemudian bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan servant leadership terhadap keberhasilan strategi diferensiasi layanan hotel di Surakarta. Kemudian sejauh mana pengaruh budaya inovasi karyawan terhadap keberhasilan layanan hotel di Surakarta. Dan bagaimana hubungan antar variabel yang memengaruhi tingkat keberhasilan strategi diferensiasi layanan pada hotel. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui peran pemimpin yang melayani untuk meningkatkan HPWS, kemudian mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan servant leadership terhadap keberhasilan strategi diferensiasi layanan hotel di Surakarta. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh budaya inovasi karyawan terhadap keberhasilan layanan hotel di Surakarta, dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antar variabel yang memengaruhi tingkat keberhasilan strategi diferensiasi layanan pada hotel. Next. Kemudian untuk manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan pengembangan ilmu sumber daya manusia nantinya. Kemudian untuk manfaat praktis ada 3. Yang pertama bagi penulis, ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman profesional nantinya. Kemudian bagi perusahaan ini dapat sebagai acuan pengembangan layanan atau kebijakan di sektor perhotelan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi dan pengembangan teori dari yang sudah ada. Next. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda. Selanjutnya yaitu landasan teori dan dasar hipotesis. Jadi di sini ada 3 topik yang akan kami teliti. Yang pertama yaitu servant leadership CEO hotel dan diferensiasi layanan strategis. Kemudian yang kedua yaitu mengenai HPWS atau High Performance Work System sebagai mediator servant leadership CEO dan diferensiasi layanan strategis. Kemudian yang ketiga yaitu peran moderasi dari budaya inovasi, yaitu memperkuat efek tidak langsung dari servant leadership CEO pada diferensiasi layanan hotel melalui HPWS. Next. Berikut merupakan hipotesis. Yang pertama yaitu servant leadership CEO hotel berhubungan positif dengan keberhasilan pelaksanaan diferensiasi layanan strategis. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu servant leadership CEO hotel berhubungan positif dengan penggunaan HPWS. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu HPWS berhubungan positif dengan diferensiasi layanan strategis. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu HPWS memediasi hubungan antara kepemimpinan pelayanan CEO hotel dan diferensiasi layanan strategis. Kemudian hipotesis yang kelima yaitu hubungan positif yang dimediasi melalui HPWS antara servant leadership CEO dan diferensiasi layanan strategis yang akan ditingkatkan di hotel-hotel dengan budaya inovasi yang kuat. Next. Berikut merupakan kerangka penelitian dari penelitian kami. Yang pertama ada CEO servant leadership di sini sebagai variabel independen. Kemudian HPWS, High Performance Work System, di sini sebagai mediasi. Kemudian Strategic Service Differentiation atau
diferensiasi layanan strategis di sini sebagai variable dependent. Kemudian culture of innovativeness atau budaya inovasi di sini sebagai variabel moderasi. Kemudian desain penelitiannya, jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional atau berdasarkan waktu tertentu, dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu individu, dan individu yang dimaksud di sini yaitu manajer sumber daya manusia dan manajer operasi dari hotel dengan bintang 4 dan bintang 5 di daerah Surakarta. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel pada penelitian ini tuh menggunakan skala Likert dengan 7 skala yang dimana dimulai dari 1 yaitu sangat tidak setuju hingga ke 7 itu sangat setuju. Nah, menggunakan pengukuran Likert ini untuk mengukur semua variabel dan melihat seberapa kuat subjek itu memilih setuju atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu ada teknik pengambilan sampel yang dimana metode pengambilan ini itu menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling purposive. Nah, untuk responden dalam penelitian ini sendiri terdapat 10 hotel, yaitu 7 hotelnya berbintang 4 dan 3 hotelnya berbintang 5 pada Surakarta. Nah, pada teknik ini itu agar mendapatkan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diinginkan, yaitu manajer SDM dan manajer operasi pada hotel berbintang 4 dan 5 di Surakarta. Next. Lalu ada teknik pengumpulan data. Ini kita menggunakan kuesioner dan wawancara. Untuk kuesioner sendiri kita menggunakan LAM survei yang dimana terdapat 7 skala jawaban yang dapat dipilih responden dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu untuk wawancara ini kita terjun langsung kepada responden untuk melakukan tanya jawab secara langsung. Lalu yang selanjutnya ini ada teknik analisis data uji instrumen. Nah, ini tuh ada uji validitas, ada uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Dalam uji validitas ini, kami menggunakan penelitian sebelumnya yaitu dengan teknik faktor analisis, lalu pengujian hipotesisnya kami menggunakan software FusiSet kualitatif komparatif analisis. Nah, kita menggunakan ini karena penelitian sebelumnya itu telah menemukan faktor-faktor yang membentuk konstruk dan telah berhasil teridentifikasi. Next. Lalu ini selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, untuk software FusiSet kualitatif komparatif analisis ini memerlukan penggunaan variabel item tunggal, yang dimana rata-rata variabel berbasis skala Likert-nya itu ditransformasikan menjadi respon himpunan fusi dengan menetapkan nilai antara 0 dan 1. Nilai 1 ini menunjukkan keanggotaan penuh, nilai 0 itu menunjukkan non-keanggotaan penuh, dan nilai 0,5 itu tidak menunjukkan keduanya. Lalu yang terakhir ini ada uji hipotesis, yang dimana melakukan pengujian hipotesis ini untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Nah, uji hipotesis ini menggunakan FusiSet kualitatif komparatif analisis, yang dimana ini hasilnya itu untuk menunjukkan apakah kepemimpinan pelayanan CEO dengan sendirinya tuh sudah cukup untuk mendiferensiasi layanan strategis yang sukses atau belum. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan proposal dan presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.